Biar Pilpres, kami langsung mengajak Anda kembali ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum saat ini dibacakan oleh Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Bahwa DPT merupakan tahap akhir dari suatu proses yang terdiri atas tahap-tahap lain yang mendahulunya. Dalam tahap-tahap tersebut, terdapat kerangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relatif cukup bagi penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajarannya, secara berjenjang sampai pada tingkat KPPS yang sangat dekat dengan dinamika dan mobilitas pemilih secara langsung dan peserta pemilihan umum, dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden dan jajarannya, untuk berinteraksi dalam rangka memperoleh DPT secara objektif sehingga dapat diterima oleh kedua pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Bahwa DPT memang merupakan keputusan KPU sebagai penyelenggara yang berada pada puncak struktur. Namun proses dari tahap-tahap tersebut bersifat bottom up, dari struktur penyelenggara yang paling bawah, kemudian berlanjut tahap demi tahap sampai pada struktur tertinggi dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas. Oleh struktur yang paling atas itulah DPT ditetapkan dan sebagai keputusan penyelenggara berlaku secara hukum baik kepada penyelenggara maupun peserta pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemilih sebagaimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut, melalui mekanisme yang menurut hukum tersedia pada tahap-tahap sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi, dalam soal ini terdapat struktur yang secara internal penyelenggara memiliki fungsi pengawasan, yakni Bawaslu dan jajarannya, dan struktur yang memiliki fungsi penyelesaian dalam bidang pelanggaran etik penyelenggara, yakni DKPP. Oleh karena itu, dalil mengenai DPT tersebut manakala lokusnya pada TPS dan dalam tempusnya yang masih terdapat dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas, menjadi tidak relevan dan lebih tidak relevan lagi manakala dalil tersebut tempusnya terjadi setelah ketetapan DPT oleh KPU, karena penambahan dan modifikasi daftar pemilih tersebut berkualifikasi sebagai pelanggaran dalam hukum pidana yang dalam penyelenggaraan pemilu telah tersedia gakumdu untuk prosesnya secara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 42 2008, penyusunan DPT dilakukan oleh termohon berdasarkan DPT pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai daftar pemilih sementara atau DPS, sehingga ahli pemohon yang mempersoalkan DPT Pilpres berdasarkan DP4 adalah tidak relevan untuk DPT pemilihan presiden. Seharusnya persoalan itu adalah persoalan yang sudah harus selesai pada saat pemilihan umum anggota lembaga perwakilan. Selain itu, adalah kewenangan termohon untuk melakukan pemutahiran data DPS dalam waktu paling lama 30 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 42 2008. Pada saat itu, para pihak dan masyarakat umum berkesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan. Adapun dalil pemohon khusus mengenai pengabaian DP4 dalam penyusunan DPS dan DPT, sebagaimana disebutkan dalam tabel permohonan halaman 44, pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengabaian tersebut terjadi, karena pemohon hanya menyebut angka DPS HP yang diunduh dari laman KPU dan angka penambahannya yang kemudian menjadi angka DPT Pilpres. Keterangan ahli pemohon Dr. A. Rashid Saleh MSI dan Marwah Daud Ibrahim PhD tidak menerangkan secara rinci dan jelas bagaimana hal itu terjadi, karena Rashid Saleh hanya menerangkan belum berkeselenggaranya dengan baik administrasi kependudukan secara nasional, dan Marwah Daud Ibrahim hanya menerangkan hasil analisis simpulnya. Terdapat beberapa pemilih yang berdomisili di suatu tempat tertentu memilih di tempat yang lain. Marwah Daud Ibrahim juga menerangkan dalam keterangan tertulisnya bahwa DPT hanya merupakan modus ketidakjujuran dan ketidakadilan berulang kali terjadi
dan bahkan menjadi sumber manipulasi berencana, terus terstruktur dan sistematis, dan masif untuk tujuan kemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu. Penyelenggara pilpres hanya untuk mengerahkan kemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu. Akan tapi ahli tersebut juga tidak dapat menerangkan ada apa kaitan antara DPT sebagai modus kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan dengan kepastian pemilih untuk memilih dan memenangkan pasangan tertentu. Menurut mahkamah, seharusnya pemohon melalui mekanisme yang tersedia melakukan keberatan dalam proses sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Dengan demikian, maka dalil akwa selain tidak jelas juga tidak sesuai waktu yang ditentukan. DPTP, DPK, dan DPKTB.